Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama saya Pendeta Deddy Kurniawan dalam program Bersama Tuhan Kita Bisa. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, ya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ini, yang kita kenal atau yang ditulis di dalam Alkitab sebagai khotbah di bukit, di mana di dalamnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang 9 hal yang disebut dengan berbahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang disebut di dalam pasal ayat yang ke-9 tadi, yaitu bagaimana kita disebut sebagai orang yang berbahagia karena kita membawa damai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang tanda daripada anak Tuhan atau ciri kehidupan anak Tuhan adalah dia membawa damai, Bapak Ibu. Nah, apakah hari ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan kita sudah membawa damai? Yang disebut dengan membawa damai adalah dimanapun hari ini Tuhan menempatkan kita, Bapak Ibu, kita selalu memberikan damai kepada orang lain. Ini berbicara tentang dampak yang baik, hal-hal yang positif yang kita bisa berikan kepada mereka, Bapak Ibu. Makanya hari ini, Bapak Ibu, ini tidak bermaksud untuk kita menghakimi, namun hari ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah hari ini ketika kita ditempatkan, entah itu di pekerjaan kita, di kantor, atau kita ditempatkan di dunia bisnis, kita ditempatkan di kampus kita sebagai mahasiswa, kita ditempatkan di lingkungan sosial tempat kita tinggal, kita di tengah-tengah komunitas kita, bahkan di tengah-tengah teman-teman sepelayanan kita, apakah hari ini damai itu sudah kelihatan di dalam diri kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, di dalam Yesaya pasal 9 itu salah satu gelarnya adalah Raja Damai. Artinya apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bawa 2 misi. Misi pertama adalah dia memperdamaikan saudara dan saya, kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah dia memberikan damai sejahteranya kepada kita. Nah, oleh sebab itu mari kita bisa merasakan, kita bisa menerima damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita jauhi apa yang disebut dengan konflik. Jauhi hal-hal yang tidak bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain, Bapak Ibu. Dari mana kita memulainya? Ada 3 hal kalau kita belajar bagaimana hidup kita bisa disebut dengan berbahagia karena kita bisa membawa damai. Yang pertama adalah mari kita damai dengan diri kita sendiri dulu. Artinya apa? Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kita harus menghapus segala hal-hal yang ada di dalam hati kita. Entah itu luka batin, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, itu tidak boleh ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu harus dibuang. Itu hal-hal yang tidak baik. Itu sampah yang ada di dalam hati anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, sampah itu harus dibereskan. Sampah itu harus dibuang. Kalau itu sudah kita buang, kita sudah bereskan, maka kita bisa beroleh damai sejahtera daripada Tuhan itu. Kehidupan kita pasti akan mengalami perbedaan. Kita akan memberikan sebuah perubahan bagi orang lain, Bapak Ibu. Kalau itu tidak dibereskan, maka itu menjadi sampah yang busuk di dalam diri kita. Maka tindakan kita pun, perkataan kita pun, cara pola berpikir kita pun akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Akan menjadi orang yang penuh dengan curiga, akan menjadi orang yang mudah menghakimi, ada menjadi orang yang gampang sekali untuk menaruh kebencian, tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Nah, dengar baik, ini bukan ciri anak-anak Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya juga saya yang menyampaikan kebenaran firman ini, renungan ini, untuk kita sama-sama mari kita introspeksi. Mari kita belajar, Bapak Ibu, apakah betul-betul hari ini damai itu ada di dalam hidup kita dan kita sudah memberikan damai buat orang lain. Jangan sampai anak-anak Tuhan, saudaraku, ya, mereka ibadah, mereka melayani Tuhan, tetapi ternyata masih punya musuh di luar. Tidak bisa berdamai dengan orang lain. Ya, jangan sampai ini terjadi. Ingat, kalau ini masih terjadi, berarti kita masih hari ini belum meneladani Tuhan Yesus sebagai sumber teladan kita. Kita masih belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, oleh sebab itu ini menjadi sebuah renungan buat kita, untuk kita belajar, untuk kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang bahagia bagi diri sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya catat adalah bagaimana caranya kita untuk kita bisa membawa damai. Yang kedua adalah mari kita berdamai dengan sesama kita.
dengan sesama. Ayo, ketika saudara ditempatkan di dalam pekerjaan saudara, ya di kantor saudara, saudara harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekan pekerjaan dengan baik. Bisa saling memperhatikan, bisa saling mendukung, menjadi teamwork yang baik. Di dalam pelayanan juga begitu, saudara, mensupport pelayanan. Ya, semua diberikan yang terbaik dari kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sampai ada perbedaan pendapat sendiri dengan teman-teman kita, akhirnya terjadi permusuhan, terjadi konflik dan sebagainya. Ya, mari kita jaga pertemanan kita dengan sesama. Ya, itu sangat penting sekali, karena dari situlah orang akan melihat terang kita, cahaya kita yang berdampak buat orang lain. Yang ketiga, dari mana kita bisa membawa damai? Kita mulai yang ketiga adalah dari keluarga, Bapak Ibu. Mari kita berdamai, kita belajar itu dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Kita berdamai dengan sisi anggota keluarga kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita melayani Tuhan, kita status kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi kita dengan orang tua tidak pernah tegur sapa, kita dengan kakak kita tidak saling bicara, ya kita benci, dendam, kepahitan begitu lama disimpan, saudaraku, sehingga ini bisa menjadi penghambat untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita, yang Tuhan sudah tulis di dalam Matius pasal 9 tadi. Ya, hari ini Bapak Ibu, mari kita mengasihi. Praktek mengasihi itu dimulai dari keluarga kita. Mengasihi orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita, mengasihi adik-adik kita, kakak kita, bahkan dengan ipar kita, bahkan dengan siapapun keluarga besar kita. Ya, mari menjadi orang yang bisa bawa damai, Bapak Ibu. Dunia ini butuh damai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini karena tidak ada kedamaian di dalam dunia ini. Saudara dan saya hari ini adalah agen yang menyampaikan, yang membawa damai. Mari kita terus belajar, bertumbuh, berkarya buat Tuhan. Berikan waktu dan kesempatan saudara untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan hati dan panggilan, tanggung jawab yang saudara kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap semangat, mari kita terus berjuang di dalam Tuhan, terus menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat Tuhan di atas pekerjaan kita, atas rumah tangga kita, atas kuliah kita. Nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.